Ya, welcome back to Sebats Duls. Nice. Kita sekarang di episode berapa nih? 3. Episode 3. Dari kemarin tuh udah ada teman-teman kita yang berusaha udah ngasih insight gitu ya. Iya. Mas kalau bisa ngomongin ini, Mas kalau bisa ngomongin ini, Mas kalau bisa ngomongin konten-konten jadul. Iya. Konten-konten jadul Ya. itu. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton ini, kalau misalkan mau ngasih masukan atau kritik, saran ataupun Boleh. menghujat, silakan ya di kolom komentar. Kita sebenarnya suka dihujat ya. Iya. Karena itu akan meringankan bentuk dosa kita. Wah, luar biasa. Nah, itu bakal apa? Hijrah. Sorry ya, ucap pondok. Pondok pesantren. Ya. Kita Tak cerai mau terus nih. Wedi. Kita kan nggak suka pamer bro. Oh iya. Kamu pamer ya? Tapi konten-konten pamer tuh makin rajalela ya bos ya. Iya. Salah Karena satu contohnya, lu. ya kita ini membahas tentang ini ya, perkontenan duniawi ya. Mungkin kita sering lihat beberapa konten di sosial media, Instagram ataupun di YouTube. Yes. Atau mungkin di TikTok. Ya TikTok banyak. Twitter, Ya sekarang lagi macam-macam. rame Twitter segala macam, ya kan. Ya. Dari mana dulu nih? Dari dulu Untuk Instagram visual ya. dulu atau Instagram dulu ya. Instagram oke. Ya menurut Instagram. saya banyak sekali konten-konten di Instagram yang bagus. Ya. Ada juga yang receh, sampah juga banyak. Ya. Unfaedah. Ya kebanyakan kalau Instagram tuh apa sih biasanya konten-kontennya paling video apa sih video lucu. Video lucu. Ada ini juga apa? Cewek-cewek Review kan? Review make up segala macam. Make up. Terutama cewek-cewek sih memang. Ya. Yang Iya. ya. Terkadang gue ngelihat itu beberapa cewek, maksudnya kita bukan mendeskripsikan ya, tapi gue juga seneng liatnya gitu. Kalau dia bikin IGTV, ya, Oh, iya. karena yang agak panjang segala macam, yang make up. Gak tau kenapa bos, apalagi Baby Jovanka ya Allah. Oh, cakep ya. Lu coba lihat Baby Jovanka waktu dia itu nge-review make up, dia make upin mukanya. Yo Ibre. Gila bu, gila Macem bu. kamu? Itu yo. Nggak nanggung soalnya, tapi nggak mesti di luar itu ya. Kalau- Cantik memang spesial dia mah, luar biasa ngeliat view. Ya. Kalau saya lebih ini sih, biasanya Anya Geraldine. Anya Geraldine, iya bener. Dia nggak konten kayak foto-foto itu. Ya. Asu. Bahkan video-video Anya Geraldine itu yang banyak dicomot Oh iya. sama ya pelaku-pelaku Instagram, akun-akun Instagram. Guys, misal dia lagi ngapa sih di mobil lagi Garuk elek. nah terus disambungin Oh. gitu-gitu loh, disambungin sama beberapa konten kreator gitu. Iya. Gitu. Cuman ya sebenarnya gini, itu kan pasti mengumbar ya. Mengumbar nafsu. Ya, salah satu Memancing setidaknya, ya. memancing, tapi kita tidak bilang kalau itu salah atau benar ya. Karena kan setidaknya mereka juga punya hak melakukan hal seperti Oh, itu. iya. Iya, cuman kenapa dari mereka seperti itu? Ya karena mereka berhasil dan mereka punya visual yang cantik. Betul. Ya kan? Tergantung penangkapan masing-masing netizen. Jadi kalau misalkan kamu itu ngacengan, jadi pasti pikirannya seperti itu. Lah yo, Oh, ya? saya gue pengen ngaceng mau pengen delongono tahun apa sekalian randol bokep. Ya kan? Kayak Iya gitu. sih. Iya. Terima kasih dulu buat Momen Coffee. Nice bro. Wes. Luar biasa, ini kopinya gila, bikin melek banget ya. Betul Tadi banget kita nih. ngantuk Ini gue nih minum 5-6 cup biasa aja loh, anjay. Ini gila nih ngalahin Coki yang cuy. Gila cuy, momen ini mah. Ya, ini ngalahin Promes Jiwa nih. Oi. Ini Janjinya. Ngalahin ini. momen kopi disponsori oleh Trotoar Pemuda. Trotoar Pemuda saya ini pecah-pecah. Kok si Kiledes tak? Desta itu teman kita ya. Bisa ya, Nanti penyiar. muncul Nanti fotonya. muncul foto. Kasih Ya. foto yang jelek ya ini di kuik gitu. Ya. Tapi brengos. Oke, tapi memang sih kalau ini sekali lagi ngomongin konten, gue nggak bisa pikirnya, maksudnya ada konten-konten yang terkadang itu dipaksa pak, Betul. agar orang-orang itu respon dan reaksinya. Ya. Maksudnya konten-konten yang dia nggak terlalu paham sebenarnya. Terus akhirnya banyak hujatan di situ. Dia berusaha memaksa segala macam untuk konten itu. Mungkin Ya kan? menurut saya karena
dia juga ngelihat beberapa influence-nya seperti itu, akhirnya dia berusaha menjadi seperti influence-nya. Kok ngono. Terus menjadi dilematis adalah di saat mereka mencoba mengakuisi ini kontenku, bukan kontenku. Iya. Itu terjadi. Iya. Ya kan, lu ngerti kan? Iya. Ya aja, lu ngerti nggak? Yang Nikita Mirzani Oh. sama Dika Pertama. Iya. Nah, gitu kan? Iya. Gini loh, maksudnya konten semacam hak cipta kalau di dunia visual segala macam gitu kan. Banyak yang sudah bikin pertama, ya kan? Maksudnya banyak gitu, turunannya itu banyak. Karena konten di Indonesia itu hampir mayoritas nggak ada yang original. Pasti ngelihat di YouTube, US atau mana. Termasuk kita niru. Iya, kita niru. Karena banyak podcast di luar sana, kita yuk bikin podcast yuk seru-seruan. Cuma yang membedakan kan value, isi. Betul sekali, ya kan? Dan orangnya beda, karakternya beda. Dan ya kalau menurut gue sih ada orang yang bilang, wah ini kan konten gue, tiru-tiru konten gue deh. Oh, nggak bisa. Nggak gitu juga kali bos, maksudnya lu juga matiin rezeki orang. Iya. Gitu kan? Jadi dari di luar itu kan ada kayak kameramennya, audiomen yang butuh duit. Betul. Ya kan? Masa ya ada pegawai bank, kamu pegawai bank tiru-tiru aku. Nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh ya. Oke, tuh nomor tiru-tiru aku, nomor kurang kayu gitu. Ayo. Aiso. Teleng kabeh. Gitu. Makanya. Slow aja lah ya. Yoi, slow kayak misal itu kan sempat di awal ya, kalau joke segala macam, kalau lu stand up komedian baru ya kan, karena kan dia benar-benar nulis segala macam, original itu, originalitasnya ada segala macam. Nah, kalau konten visual itu lagu lagu aja itu chordnya sama semua loh ya, cuman kan yuk namanya lagu, liriknya beda, part-partnya beda, yang membedakan adalah delivery instrumen segala macam, kayak gimana. Betul sekali. Oke. Ngomongin soal Instagram, tadi ada beberapa konten di Instagram juga, terus ada juga cewek-cewek yang tadi kita bilang yang hot itu gitu kan, itu banyak banget tuh. Terus ada juga konten-konten yang di sekarang TikTok lagi naik nih, ya kan? Dulu TikTok orang mikir naik, TikTok tuh alay gitu-gitu, sekarang saya juga dulu mikirnya alay, cuman ternyata waktu main asik juga ya. Coba. TikTok itu adalah fenomena yang kalau menurut gue si Bowo Alpenlibe itu visioner. Wow. Dulu dihujat, sekarang TikTok merajalela loh. Betul. Bawanya ambles. Nah, bawa mungkin ujian ya. Melu les primagama kok di gue. Ya. Makanya itu kan, jadi ya dari banyaknya misal TikTok nih, banyak bahkan artis-artis pun sudah mulai memberanikan diri, gue main TikTok karena saking masifnya. Pinternya TikTok sih. Iya sih. Karena jadi gini, tampilan TikTok sekarang nggak salah dulu. Maksudnya dalam artian delivery-nya, Pak. Betul. Ya nggak sih, kalau dulu kan apa sih? Mana gitu. Terlihat cheesy. Iya. Menurut gua. Sekarang lebih keren ya. Sekarang lebih keren, maksudnya kalau dancing beneran. Ya. Kalaupun emang dancing dipatahin pakai guyonan. Betul. Jadi ada value komedi segala macam. Betul. Kalau nggak komedi, serius bener sekalian. Kan lu sempat bilang TikToknya banyak yang lucu-lucu, ya kan? Iya. Nah, yang kayak gitu. Menurut saya ini ya, marketing TikTok juga harus pintar memilih figur yang cocok buat TikTok. Misalkan kalau memang target, menurut saya sih ya. Misalkan targetnya kelas grade CD, ya udah nggak usah pakai influencer atau apapun. Misalkan kayak contoh nih, dari awal TikTok muncul yang main udah Gofar, yang main TikTok udah situ, pasti kan, wah keren nih TikTok nih, gitu. Tapi kan keren kita beda sama keren-keren teman-teman yang lain. Siapa tahu Gofar TikTok kan sambil ngetato badannya segala macam, ya kan? Atau sambil kentu, ya kan? Iya kan bisa. Bisa aja. Manusiawi, kentu manusiawi ya. Chat stream bro, cutting edge bro. Nice bro. Nice. Oke, terus ada juga konten di YouTube ya, ini yang paling banyak nih ya, kontroversial nih. Yang lo tahu. Terakhir itu ada yang kontroversi, itu ngeprank ojol. Itu kasihan, Pak. Kasihan itu. Oh ya, ngeri ya. Itu parah, itu sampai aja gimana ya, ngeprank segala macam ya, setidaknya ya. Ya lu prank, oke lah, bodo amat buat kamu yang bilang ngeprank itu sebenarnya nggak banyak settingannya. Bodo amat kalau kita mah tetap aja settingan. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang prank bener-bener terjadi, terus akhirnya yang di prank sakit hati. Ya, karena gini, seorang konten kreator pasti misalkan lagi ngeprank ojol nih, padahal emang settingan yang jadi ojol temennya, misalkan seperti itu ya faktanya. Tapi yang ditangkap oleh orang luar itu adalah real. Betul. Akhirnya anak-anak sekarang ngikutin ngeprank ojol beneran ya gitu kan. Kan tidak semudah itu untuk menyeting itu semuanya, bos. Ya kan. Kalau lu bisa, tapi belum tentu orang lain bisa. Ya. Apalagi anak-anak SMP segala macam. Aku main ngeprank bu warteg gitu. Semisal gitu, dia beli segala macam, ya Melayu yuk.
bego syuting ya kan, itu kan parah ya kan. Misal di pagi itu adalah kucing ternama di kota Semarang. Angkringan. Nanti bisa dikasih tahu nanti source-nya. Pagi ya. Kan? Nah, Pak Ki Sugiono. kagak itu main bokep, Pak. Enggak, kayak misal lu ambil gorengan 5 tapi ngakunya 1. Iya. Ya kan kayak gitu kan kasihan. Iya. Sebenarnya guyon itu. Tapi kalau udah ketangkep, Betul. ya setidaknya udah lu berani posting, pasti interpretasi orang kan beda-beda, Pak. Iya. Belum lagi orang tua lu yang lihat. Iya, betul. Nah, itu sih. Harusnya Emang kalian harus lebih bertanggung lebih bangga ataupun keren ngerasa ketika kalian nggak ambil gorengan tapi ngambil. Iya, ini saya ngambil bayar nih. Gitu, keren. Itu diriain malah keren. Wah, ada juga konten ria. Nah, konten ria contohnya kayak gimana? Konten pameran kekayaan orang tua. Oh, pameran kekayaan orang tua. Iya, benar. Kalau emang itu hasil kalian sendiri nggak apa-apa sih, saya salut sih. Misalkan kayak Atta Halilintar itu saya yakin juga hasil mereka sendiri. Iya. Meskipun aslinya balungan suge, Iya, kita bodo amat. Cuman ya nggak masalah, terserah. Cuman kan kadang kan lagi-lagi yang kita suguhkan kan bukan semua untuk beberapa kalangan. Ya. Anak-anak kecil juga nonton ataupun Ya sih bener sih. Jadinya konsep ria itu adalah di mana para netizen atau orang-orang yang lihat itu pada suka sama kita. Iya. Dalam sebuah kekayaan atau mungkin lu dianggap keren, kayak misal kemarin juga ada Kim Kardashian. Oke. Dia waktu nge-review kulkasnya nggak ada apa-apa, terus diajakin netizen, Pak. Oke. Terus dia kayak nggak terima, diisi kulkasnya segala macam itu pakai barang-barang luar biasa kayak susu, buah-buahan itu dilengkapin semua, dan lu ngerti kulkasnya seberapa gede? Berapa? Seruangan ini. Wow, gudang itu. Iya, tapi model kayak kulkas gitu, sekat-sekat gitu. Oke. Gila, keren. Tapi dia nggak terima sebegitunya gitu loh. Iya. Ya kan, konsep pria sendiri yang paling banyak sekarang Ria Ricis. Kalau saya sering lihat Bener loh. baca ya, sorry ya. nggak apa-apa, bagus lah. Tapi emang ya, Ria itu kalau saya kan user aktifnya Instagram ya. YouTube saya jarang kalau misalkan cuma cari video apa itu. Jujur, karena kita bukan YouTuber. Lebih dari TV. Kita mau cari uang di YouTube. Doakan ya teman-teman ya, supportnya ya, like, comment, and subscribe. show ngemes sih. Ya, kalau saya sering lihatnya di Instagram itu kan banyak konten-konten yang menurut saya nggak tahu ria atau enggak ya, Bre. Kayak saya ngelihat story, sering lihat story gitu-gitu, terus apa ya? gini loh. Contohnya misalkan Aku ngerti gue sedang menata kalimat yang baik. Ya. gatel harusan lah. Jadi gini loh. Banyak mungkin saya nggak subjektif ya. Ada beberapa konten yang ngeliat mungkin lagi ngapain, misalkan pamer apa baru gimana, barang baru atau mobil baru gitu kan. Sebenarnya kalau pamer mobil baru, kalau dari usahanya sendiri sih sah-sah aja dong, Pak. Iya sih. Iya kan, usaha gua keren gara-gara duit gue sendiri, ya kan? Iya. Yang mungkin ria dalam artian lu susah banget sih ngomong gitu. Ria dalam artian bentuk ibadah. Oh iya, ada emang. Iya, saya nggak tahu ya. Semisal ceplok, asar, azan, video, itu kan ada. Maksudnya kan azan Ada emang. ada. Yang berarti. Ada itu, ada orang Demak itu ada. Iya. Ya, azan gitu ya. Wah, video saya ya kan. Wah, dan kok salah balik ya kan? Kayak gitu. Ada, Bro. Diedit adanya. Diedit jadinya komat. Itu dari komatas. Ya kayak gitu. Enggak, tapi kita belum tentu juga melihat seperti itu sesuai dengan pikiran kita sih. Siapa tahu memang dia mengedukasi teman-teman atau sekelilingnya, atau bahkan hashtag self reminder. Ya, kayak Nah gitu. itu saya nggak setuju sih. Ya. Banyak orang yang hashtag self reminder, apa captionnya self reminder. Kalau self reminder ya udah nggak usah di share, ngapain di share? Ya. Berarti kan memang nggak self Untuk diri reminder lu. untuk orang lain juga. Ya seharusnya kan untuk diri lu Ya, kan. Gitu tapi kan. kita nggak pernah tahu sebesar apa, Ya, kecil impact-nya. apapun, maksudnya apa niat Apa? seseorang Oh, sih. ya, Bre. ya. Kita mengejas wah ria nggak juga sih. Nggak juga. Gua nggak Cuman pernah juga kalau saya ngejudge mikirnya gitu. ria. Tangkapmu loh. Maksudnya gitu loh. Kalau saya mikirnya ria, cuman orang lain belum tentu ngomong Belum ria. tentu, Kalau ya. saya mikirnya ria. Siapa tahu mungkin orang lain menginspirasi. Ya. Terus akhirnya gawe video azan meneh. Ya kan? Oh, tapi nggak gini, kayak misal apa ya, katakanlah ya. Bagi-bagi
nasi kotak waktu lu Ramadan deh. Ya Ramadan kan? apa Jumat? Jumat. Jumat berkah. Jumat berkah. Misal kan banyak kan sekarang. Itu ngerasa dicacai dewe. Nggak, misal di musola segala macam kan. Musola apa? Aduh, tempat sampah apa tempat sampah, apa namanya? tempat apa sih? Yang tempat-tempat pemulung-pemulung itu. Musola katakanlah, ya kan penamaan. Otio. Saya balik kita buka gitu. Misal di musola, masjid segala macam sekarang sholat Jumat itu banyak orang yang ngasih nasi kotak. Ya. Ya kan, nah. Cuma setidaknya dengan lu posting di video dan pamer terus akhirnya mendokumentasikan itu dan disebarkan dengan orang banyak. Batiniah lu itu kalau menurut gua ya, kalau gua bukan segala macam sok-sokan sih. Jadi berkurang setidaknya gua berusaha untuk menutupi itu kalau bisa. Kalau gua. Ya. Kalau semisal gua semisal katakanlah gini deh, gue berusaha nyumbang lu deh, nyumbang lu waktu nikah segala macam gitu. Saya nih sumbangannya tak duduk-duduk lu, aku nyumbang Cino 500.000 nikahannya DNN. Iya. Itu kan jadinya Betul. lucu loh bre. Betul. Nah, naik selawe lebih lah, posting gitu. Betul. Selawe nah sidik kali, gitu. Betul. Nah kayak gitu, tapi setidaknya itu deh value-nya jadi berubah gitu Ya. kan. Tapi saya jujur deh, kalau saya ngelihat juga beberapa mungkin yang nge-story ataupun posting konten yang kayak itu nyumbang apa kotak gitu-gitu. Oke, kalau memang mungkin beberapa ada titipan dari orang, ya cukup kalian videonya dikirim langsung ke WA Japrinya aja menurut saya aja. Ya. Itu kan pertanggungjawaban ya, Ya, karena ya, kan ya. ini udah aku bagikan ya, ini saya kirim videonya. Ya. Ngapain perlu diposting? Fungsinya apa ya? Sebenarnya kita itu kalau peka, kita disindir dari beberapa orang atau beberapa oknum. Sorry, saya nyebutnya oknum nggak apa-apa. Dengan kalau semisal dia nyumbang sesuatu, dia selalu menuliskan hamba Allah. Itu Oke. sindiran kalau menurut gua. Nah, cuman belakangan ini tambah keren, maksudnya tambah banyak hal semacam seperti itu. Untuk pria dalam dia beramal segala macam itu bagus, Ya. ya kan? Sekali lagi tujuannya bagus, menginspirasi. Betul. Ya kan Pak? Cuman ya sekali lagi kalau gua sendiri sekali lagi kan kita balikin lagi nih. Iya. Kalau gua sendiri ya nyumbang, ya udah nyumbang aja. Iya. Story pun gua paling kalau misal ada reunian, kita mau bikin reunian terus biasanya kan sebelum reunian nyumbang ke panti asuhan segala Iya. macam. Memilih udahlah didokumentasikannya untuk siapa? Untuk bendahara kita aja. Betul. Gitu. Sama orang-orang yang berkepentingan di kepanitiaan. Iya. Kan untuk dokumentasi ini bener nggak sumbangnya beneran apa enggak gitu. Ya itu sebenarnya masing-masing sih, Masing-masing. maksudnya kalau pemikiran kita seperti itu. Ya. Bahkan saya sendiri pun juga ria kalau di sosmed. Contohnya anak saya itu memang ria karena mungkin orang lain pengen saya kasih tahu nih lucunya saya gitu. Saya jujur ya ngerasa ya ria sih. Cuman ya memang kayaknya kodratnya sosmed juga buat pamer ya. Untuk pamer lah kan, emang ria kan buat pamer. Iya sih. Ya kan, cuman kan gini, kadar pamer itu beda-beda. Betul. Lu milih yang norak atau yang berkualitas. Iya. Itu aja. Iya. Yang berkualitas ya contohnya adalah beberapa hal-hal yang lu dapetin Iya. dengan usaha keras, dengan tanpa embel-embel tujuan tertentu. Ya, dengan apa yang datang dari lu. Betul. Gitu. Tapi saya tuh kadang ini, Bre, apa namanya? Suka sengaja ria. Cuman itu sebenarnya bukan milik, bukan barangku atau bukan hakku. Gimana maksudnya? Gini. Misalkan saya kayak kemarin posting Golden mobil, itu iya. ranggonku. Ini Mas Joni punya temanku. Itu bukan ria dong bro, mempromosikan itu. Iya, kayak tapi kan orang lain mungkin mikirnya wajar mobilnya anyar, player itu. Ya, Padahal orang mobilku kayak gitu. Kadang kayak gitu sih. Ya Karena itu. saya lebih bangga ketika saya pamer, cuman itu ternyata bukan hak saya. Udah nggak? Misalkan saya akhirnya bener beli mobil Mercy nih, atau pakai uang sendiri, saya mungkin nggak bakal posting gitu. Mungkin biar sebaiknya silent tapi orang lain tahu sendiri aja gitu. Ditanya jujur jawab mobilmu, iya mobilku. Beli baru. Ya. Itu. Ya beda ini dalam konten taraf review ya. Misalnya barusan beli mobil baru terus dia review kan hak dia juga. Karena emang mobil barunya dia, usahanya dia juga. Iya. Iya. Wah banyak itu kalau konten-konten ria segala macem itu mah. Pol. Tapi ya setidaknya gue yakin sih akan ada pro dan kontra pasti. Iya. Ya pasti ada lah. Susah sih kalau kita ngebahas atau takaran ria atau pamer. Ya semua kembali ke pemikiran masing-masing. Apapun misalkan kita udah
nggak suka sama orangnya, ngelihat orangnya ngapain pun kita bakal tetap nyebutnya semua ria. Ya, misalkan lagi main coffee shop, woi pamer main di coffee shop, lebih itu gitu. Maksudnya seperti itu. Tergantung kita subjektif atau objektif gitu sih. Ya, benar gitu. Yes. Kalau ngomongin soal konten kan pasti nggak cuma melulu negatif nih, pasti ada konten-konten yang bagus itu. Konten-konten yang bagus. Menurutmu yang seperti apa sih? Konten... Ya tetaplah Sobat Suls lah. Ini konten terkeren nih. Konten yang bagus itu adalah konten yang bermula dari keresahan kalau menurut gua. Iya. Karena gini, setidaknya kan kita banyak keresahan yang dimana itu konten yang jujur. Tidak dibuat-buat. Jujur. Tidak Ya. untuk settingan segala macam. Nah, kayak misal nih, gua gak suka nih kacamata model kayak gini. Aku rasa momen kopi ki. Nah, semisal. Oke, kita kopinya sekarang enak. Coba deh, ini semisal kita bikin konten review gitu. Ya, jujur aja. Iya. Wah, ini bagus, cuman ini agak keplek-keplek ki, ya kan, segala macam kayak Ya, gitu. ya, Nah, ya. itu menurut gua lebih real dan Betul. relate gitu. Ya. Dan konten yang ini, Pak, maksudnya yang relatable Betul. dengan kehidupan sehari-hari segala macam. Ya, salah satunya itu konten yang gue suka banyak lah kalau di YouTube itulah. Lu sebutin dua, gue dua. Coba. Tuh. Konten di YouTube. Ya, yang jadi favorit. Favorit saya saat Ya. ini podcast Marlo and Marco. Marlo Seruput Marco. Nendang. Ya, terus Satu lagi apa ya? Saya sering nontonnya itu nggak ada sih. Paling saya searchingnya band gitu sih. Oh, musik. Ya, bikin musik ya. Heeh. Kalau gue satu Das, Erik. Mas Erik Sukamti sama Ngobam. Udah. Ada teman Iya, lagi. Ngobam juga kadang saya nonton. Ada teman lagi itu penyanyi Panji Pragiwaksono. Oke. Apa sih, dia banyak deh konten-kontennya, bahkan dia ngomongin soal public speaking segala macem gitu. Saya barusan kemarin lihat ini, memang saya mungkin kurang referensi ya karena cuman saya beberapa ngelihat itu ada satu podcast yang bagus juga, saya kemarin nonton itu yang Bos? Pod Talks atau apa yang saya tahu lihat orangnya masih pakai kacamata. Terakhir Apa sih? dia ngundang si Uus. Oh itu keren Undang banget si tuh. Uus. Oh, ngerti Stand gua. up. Ya. Pod Talks apa Ya, tuh saya ya, ya. lupa. Nah itulah. Ya, itu dia maksudnya yang mengulik tentang ini kan persona. Betul. Jadi Tentang itu kejujuran, keresahan. Ya, itu kayak ngulik satu apa namanya tamunya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari pengalaman si talentnya itu. Ya, jadi ada Sharing-sharing lah ya. Itu lebih. Ya. Oke, ya, banyak sih konten-konten bagus gitu. Ya. Oh, sama ini sih kalau menurut gue sih seharusnya mulai dari sekarang ini karena emang lagi rame ya Pak ya soal keyakinan segala macem. Konten-konten ilmu kudune mulai saya diangkat bro. Ilmu hitam. Orang Ilmu apa? tenaga dalam tuh ya. Iya harusnya ya kan bener-bener apa ngabur ke semisal cup dikit dapur ke segala macam itu harusnya bisa itu ya. Ilmu ya. Ya itu ada juga beberapa ya mungkin kan sekarang sering lihat juga kita di Instagram atau dimanapun itu banyak sekali bukan movement ya. Apa sih? Yang Campaign atau apa? buka kayak hijrah-hijrah gitu loh. Oh, pergerakan. Yes. Gitu-gitu. Kadang kan ini keresahan saya sendiri ya. Yes, Saya juga ini kok apa namanya Muslim. Ya. Ya bagus bre. Hah? Keren banget tuh. Kan bro. Follow tak? Follow? Enggak. Hah? Enggak. Apa bener? Saya personalnya follow. Personal mas bro. Maksudnya orang-orang. Enggak, saya mungkin pesan aja, maksudnya kayak bukan pesan sih. Ini menurut saya sih. Kan koncone dewe kudu di follow tuh. Kita lebih baik menyampaikan sesuatu di sosial media dengan sesuai kapasitas kita. Ya. Nah itu. Itu sih yang seperti paling itulah ya. penting. Ya. Kadang juga gua Kalau saya bukan pilot, saya nggak akan nge-share gimana Nice. caranya nerbangin pesawat. Nice bro. Ya kalau gua bukan trainer speaker, public speaker, gua nggak mungkin Betul. ngajarin orang-orang untuk berbicara di depan umum, Betul. ya kan, ngomongin soal broadcasting, Yes. kayak gitu. Kalau memang masih dalam tahap belajar, ya udah belajar dulu aja, nggak usah Nice. ngeser-ngeser apapun. Ya kayak kita masih belajar, Betul. ya kan? Masih belajar. Itu segala menurut macam. saya dan Indra ya, Ya. bebas kita. Bebas. Tapi yang setidaknya kan sekali lagi semua akan dibalikin ke persona masing-masing dan intinya gini, kadang kan tujuannya menginspirasi atau tidak. Kalau menurut Betul. gua, kalau lu tujuannya menginspirasi, cuman hanya sekedar menginspirasi atau tidak, sok.
Ya macam-macam sih apa namanya sesuatu yang di sosmed tuh banyak banget yang saya pribadi kayak resahkan gitu. Terus ada juga mungkin apa sih contohnya selain itu yang pamer di sosmed itu? Ya banyak lah, setidaknya lah. Intinya gini, kita harus menghargai proses. Karena proses itu yang membentuk kita nantinya. Itu kan jangan terus lu baru proses sedikit tapi sudah merasa benar. Betul. Ya kan udah ngerasa lu tuh yang paling oke, yang paling benar segala macem. Kita juga masih belajar terus. Mengkafir-kafirkan temannya. Gitu. Gue main mengkafir-kafirkan aku kafir. Aiso. Tapi kamu pernah nggak bikin konten ria? Pasti. Secara sadar ataupun tidak? Gak pernah gue tuh sebenarnya bukan anak Topol. story dikit-dikit. Ya maksudnya ya gue receh aja, guyonan. Kadang lu ngeliat deh story gue cenderung kasar kan. Memang tipikal gue dan itu. Nah ini uniknya, terkadang gue kalau nge-MC segala macem, lu pernah nggak ngerasa waktu gue ngelempar joke, apalagi yang roasting, joke motor atau yang roasting, itu hampir orang itu kena dan nggak tersinggung sama gue, dan itu memang butuh tapi aku kadang belajar. wedi lho bre nek MC gue lho. Sumpah guyone ngawur kayak kita gak kenal sama orangnya wis dingonoke diserang itu asu iki. Tapi itu adalah bukti proses, bre. Karena gue belajar di situ gitu, gimana caranya orang yang gue roasting itu nggak tersinggung terus akhirnya ada bentuknya. Makanya lu belajar. Siap suhu. Suhu badan. Kamu yang pamer rice tuh ya. Itu real kamu itu. Gak jadi, tapi gak jadi dia. Tapi nggak pernah. Gak pernah, gue ria. Nggak saya sering sih. Lu ria apa sih? Iya, nggak tahu. Enggak, model ria lu itu. Karena gini loh, mungkin orang yang udah kenal aku itu nggak masalah. Maksudnya Jino ngono-ngono. Enggak juga. Orang awam nih bini gua deh. Bini gua kan nggak kenal lu, maksudnya tahu setelah. Ya justru delivery lu tuh akhirnya lucu. Maksudnya dalam artian lucu dalam artian ringan, ya kan? Ya dan nggak terlalu semisal lu ria anak lu. Ya kan, maksudnya sorry to say ya, netizen, gue juga belum punya anak, tapi gue nggak tersinggung gitu. Terkadang kan orang, apa sih, ya lu kan karena untuk membuat sesuatu untuk anak lu, nih lo, anak lu punya kelucuan nih, soalnya bapaknya kan lucu, anak gue lucu, malah kalah lucu aku. Kayak gitu loh bre, maksudnya jadi deliverynya kan, oke, fine aja gitu. Nah kadang saya kemarin posting sepatu baru gitu kan. Nah jadinya karena dia punya persona yang ini, lu punya persona entah itu lu pamer kayak Gofar deh, ya kan? Gofar gitu nggak dianggap ria karena apa? Karena dia proses kan, dari prosesnya, setidaknya rianya. Nah makanya tadi gue bilang, lu lebih milih mana? Kadar pamer kan ada dua, monora atau yang benar-benar berkualitas, gitu aja. Terus ada juga fansku bro. Ayu. Tepuk tangan penonton. Keren. Ini ada foto. Buat teman-teman yang pengen nonton langsung boleh loh ya. Oh iya bisa. Untuk lokasi memang kita agak nomaden ya. Saat ini kita disupport sama Momen Coffee plus tempatnya. Terima kasih 3 episode ini keren banget. Kita besok mungkin pindah ke coffee shop mana nggak tahu juga, atau mungkin kita pindah ke mana? Pondok pesantren atau apa? Bisa jadi toh. Surya. Ya, astagfirullah. Kita anak pondok kan. Tetap ria. Anak pondok kita. Cuma ya ini kita anak pondok nih, kita bener-bener santri. Cuman kita nggak pernah. Pernah ding. Kita pernah posting di itu. Pernah posting, cuman kan setidaknya itu. Setidaknya kita nggak tiap hari. Iya bentuk. Lagian posting kita nggak melulu soal agama kan. Aku nggak pernah posting sholat. Aku nggak pernah posting ngaji. Iya, maksudnya gini loh. Kita posting. Gua pernah posting di teras pondok pesantren, tapi kan setidaknya itu nggak melulu soal agama. Misalkan lagi ngerokok, ngopi biasa aja. Ya, karena kita santri memang. Tutuplah kebaikanmu seperti kamu nutup aibmu. Nice, luar biasa. Gue bener mau salah aja tuh. Maksudnya ya udah kebaikan kita cukup kita dan Tuhan aja yang tahu. Ya nanti waktu Cino ngomong tadi itu di bawah itu ada translatean Arab ya. Itu dalil. Ala konsul khole wah, sini khole lah insyaallah. Oke, udahlah cukup lah ini mah. Belum. Masih ada. Ada satu lagi tuh konten yang
provokasi, ngerti nggak? Mungkin iya. ada beberapa orang yang mungkin suka apa ya, mengomentari sesuatu ataupun orang dengan story mereka kayak nyindir sarkas gitu loh. Itu gue termasuk sebenarnya seneng, cuman kadang jadi gue kalau ngeliat ada beberapa YouTuber ya berarti ya, YouTuber yang kadang kebablasan, setidaknya yang wah seharusnya udah stop di situ aja lu, tapi ditambah-tambahin sampai bleber, sayang banget gitu. Bagus sih sebenarnya kayak mereaksi, misal berita atau gubernur siapa gitu ya, direaksi gitu kan. Anies Basbetot. Nah, misal Anies Basbetot, ya kan? Itu kan beda ya? Ya, Anies Basbetot versus Ganjar Praeptanas ya. Misal, ya kan? Prakoso. Ya, kayak gitu. Prabowo. Hah? Prabowo? Pak Kuda, ya. Ponegoro itu. Kayak gitu, terus kita ngebahas gitu. Wah, gini. Ada juga beberapa konten yang provokatif ya, foto orang-orang yang provokator gitu. Maksudnya kayak nggak suka sama orang, nggak suka sama seseorang, terus nyindir itu loh. Gitu. Itu sebenarnya gue suka juga sih. Kayak dulu pernah ada kontennya si Panji, Raditya Dika, Ronald, dan beberapa teman-teman penyiar radio dulu yang dia bikin di Metro TV kalau nggak salah, provokatif, proaktif, atau apalah. Jadi emang sarkasnya lebih ke hal umum dan pemerintah. Dan itu dibutuhkan, dan gue kangen banget model-model acara kayak gitu. Yang setidaknya dia berusaha jujur selama ini yang diresahkan sebagai umat manusia, ya kan? Kalau itu menurutku malah bukan provokatif, Bre, lebih ke kayak kritik gitu. Maksudku konten-konten atau orang yang suka nge-share tentang pasti dia tuh provokator gitu, kayak nggak suka keributan sama orang, kayak misalkan orang ngapain dikit disindir apa, misalkan nih konten Pamer tadi disambungin ya, terus dia kayak dibalas dengan story, apa sih orang zaman sekarang suka gini, tapi itu kayak menuju ke satu orang subjek gitu loh. Kayak dia menurutku cemen sih, maksudnya dia nggak langsung ngomong ketek terus apa gitu. Menyindir tanpa dia harus menunjukkan orang itu siapa gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Ada juga yang memang dia terlalu arogan atau frontal sampai nggak sukanya sama orang sampai di tag itu juga ada. Gitu maksudnya kayak model kayak diss berarti. Diss gitu loh. Maksudnya gitu ya. Ya wes lah, nek emang nggak seneng bewang yo seneng wae. Cuman itu semua terus akhirnya jadi konten berbalik, bro. Terus akhirnya semisal kadang mereka yang nggak suka ini ternyata udah janjian dulu. Itu settingan. Iya, jadi settingan. Udah gue gantian yang ngedis ya gitu, ada tepan. Iya itu kalau misalkan emang konten kreator ya. Kalau orang di sekitar kita kan juga banyak kayak gitu. Maksudnya misal kita bahas majalah Femina opo gitu. Trubus opo gitu. Ya, saya kemarin juga barusan ngeliat beberapa konten postingan dari Arif Muhammad yang dia mengatakan banyak haters ataupun orang-orang yang suka komen jelek di sosial medianya itu kayak Arif ngomong mungkin hidupnya kurang bahagia, hidupnya cuma ngurusin konten komentar-komentar jelek kayak gitu. Menurut saya juga bener juga sih. Maksudnya orang ngapain ngomentarin hidup orang yang kan ngedis gitu loh. Ya hate speech kayak model kayak gitu kan itu di manage. Lu bisa, misal lu nggak suka sama gua, lu bayar orang untuk mengomentari Instagram gue isinya hate. Di bisnis kan ada ya. Lu beli, semisal lu cukup ngomenin feednya Indra 50 orang deh. Lu bisa nanti head semua 50 orang gitu, lu bayar semisal 2,5 gitu, ada. Woi, ngeri ya. Bisnis kan rak wis. Ya. Tolong ketekin neng komentar Indra, kentuyuk gitu. Gak apa-apa, itu masuk bojoku. Aku ramangan. Turu jopok. Bener itu lah. Cuman dari semua konten yang ada, setidaknya memang kita seharusnya berpikir keras. Karena kan nantinya kita akan punya anak dan cucu. Betul. Nah, kita mempunyai anak dan cucu, jejak digital kita yang nanti akan dilihat. Ya kan? Bisa dihapus gak sih? Enggak, ya tergantung. Kalau lu mau hapus aja. Cuman kan setidaknya dari lu upload, kalaupun banyak kan bakal di-copy lagi sama orang. Di-download, di-upload lagi. Karena videoku yang lama tuh banyak banget loh di YouTube loh. Oh, yang dapper itu. Wah, banyak banget. Gak apa-apa lah, setidaknya kalau Mas Kemal lihat anakmu itu ya. Wah, anakmu dapper, mangga kurang iso. Itu siapa namanya? Nah itu kadang setelah saya punya anak istri juga
beda akhirnya. Kita harus lebih dewasa bikin konten gitu-gitu. Udah nggak bisa semau kita waktu bujang. Sheila pun waktu teman kita Sheila itu juga saya tanya juga seperti itu. Maksudnya udah dulu Sheila dan anak-anak lain mau parah banget dulunya seperti itu. Setidaknya ada pendewasaan. Yes, betul. Kan proses itu yang benar-benar membuat kita lebih baik lagi. Betul sekali. Oke, Oke, that's right. Yes, Sudah baby. ya? Oke. Kita sudahi. Nanti jangan lupa di akhir video cari punchline-nya untuk habis closing Mas Mahdan dan Mas Bambang. Iya. Ya wis. Oke. Jangan lupa buat komen ya kalau misalkan ada masukan entah Boleh. Mas kopi ini kurang akeh atau Mas Bangmu kecedaan suaranya ini atau apapun itu ada saran monggo mungkin apa konten dan faedah Bisa. Ya. Boleh atau mungkin kita butuh masukan yang membangun. Ya, Mas kali ngadirin cewek dong di tengah-tengah ya bisa. Ya, Yuk. Mas ngadirin cewek dong di panggung. Nah, Mas hadirin cewek dong tinggi suaramu. Oh. Bebas Ya. barang. Oke gitu. Saya Satpam BCA pamit. Saya Kolang-Aling. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutuplah kebaikanmu seperti kamu nutup aibmu. Nice, luar biasa. Gue bener masalah akhir aja.